Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, membangun sumber daya manusia yang kompeten di tengah peluang kerja yang cukup terbatas adalah sebuah tantangan dari segala pihak. Hal ini tentu selaras dengan data yang terbaru kami peroleh, yakni dari Sakernas, survei Angkatan Satuan Kerja Nasional pada 2 tahun terakhir ini mencatat sekitar 939.000 orang kehilangan pekerja, namun untuk daya serap tenaga kerja kemudiannya adalah sekitar 500 ribuan. Tentu ini sangat tumpang tindih pada kenyataan yang ada hingga di lapangan pada masyarakat yang sebagai pencari kerja. Lantas apakah yang kemudian membuat ketimpangan demand and supply ini terjadi khususnya di wilayah Sumatera Utara? Dan apa kabar 19 juta lapangan pekerja yang dijanjikan sebagai visi besar dari Presiden terpilih yang kemudian ini siogianya bertujuan untuk membangun SDM? Di mana realisasi 19 juta lapangan pekerja untuk masyarakat Indonesia? Bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang cukup menarik kami angkat pada sore hari ini adalah terkait tentang membangun SDM sumut kompeten di tengah peluang kerja. Dan membahas perihal ini telah hadir bersama kami 2 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa kepada yang terhormat, beliau adalah Kepala BBPV, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Bapak Amran ST. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amran. Selamat sore Mas. Kabar baik Pak Amran? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir bersama kami yang kami hormati Wakil Ketua Umum Ketenagakerjaan Kadin Sumut, yakni Abangda Riki. Selamat sore Abangda. Sore. Kabar baik? Kabar baik. Luar biasa hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih juga telah hadir bersama kami. Dan kami informasikan sekali lagi ke hadapan Anda pemirsa bahwa tema kami adalah membangun SDM sumut kompeten di tengah peluang kerja. Untuk itu saya mulai perbincangan menarik ini kepada Kepala BBVV atau Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Saya ulang, Kepala BBVP, yakni Bapak Amran. Pak Amran, siogianya kita mengetahui bahwa membangun SDM khususnya di wilayah Sumatera Utara yang kompeten di tengah peluang kerja yang minim dan cukup terbatas ini adalah sebuah tantangan begitu. Tidak hanya pada pemerintahan, tapi ini juga lintas sektoral khususnya pada swasta yang memberikan lapangan pekerjaan. Anda melihat tren seperti ini, bagaimana tanggapannya? Mungkin ada sedikit koreksi ya untuk tentang peluang kerja atau lowongan kerja. Sebenarnya lowongan kerja sejauh ini ya yang saya lihat terutama di Sumatera Utara sebenarnya cukup. Hanya masalah atau tantangannya itu ada di link and match ya antara kebutuhan pasar kerja dengan pencari kerja. Itu gap atau kompetensi atau keahlian yang dimiliki itu tidak sama atau tidak match dengan industri yang ada saat ini ya di Medan sendiri. Tidak matchnya dari segi pendidikan, usia? Skill yang dimiliki. Padahal kita tidak bicara pendidikan tapi skill atau kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk dunia kerja. Oke, dan kemudian apakah ini memang menjadi fenomena begitu dari ujung tahun lalu sampai sekarang masih terjadi di Sumut? Sejak terjadinya era disrupsi ya, sejak pasca COVID itu banyak perubahan memang pola atau metode kerja atau tenaga kerja yang dibutuhkan industri itu sudah mengalami perubahan juga. Sementara untuk skill yang tersedia atau para pencari kerja itu belum bisa mengikuti yang ada saat ini. Baik, berarti memang masih ada gap di antara dari kebutuhan pasar dan juga mereka sebagai para pencari kerja. Sebelum ke Bang Riki, Anda memaknai setiap lowongan kerja tersebut tersedia benar-benar diperuntukkan untuk para pencari kerja atau sebatas formalitas doang kalau Anda melihatnya? Selain tantangan dari industri sendiri ya, sekarang memang banyak PHK, tapi di selain juga industri banyak membutuhkan tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur ya. Tapi kebutuhan untuk memenuhi bidang itu ternyata masih minim. Ada banyak yang mau mencari kerja, tapi kemampuan mereka tidak memenuhi ya. Contoh misalnya di kemarin sektor teknologi atau lebih tepatnya listrik ya, kebutuhan listrik. Itu kebutuhan cukup tinggi, tapi tenaga yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke, ada kesenjangan begitu ya di antara yang terjadi begitu ya Pak Amran. Baik, tahan Pak Amran. Saya kemudian ke Bang Riki selaku WKU Ketenagakerjaan Kadin Sumatera Utara. Tadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Amran ataupun Bang Amran ini merupakan sebuah tantangan begitu dan kemudian ada gap di antara yang terkait gitu. Tanggapan Anda seperti apa dan responnya? Benar Pak. Jadi kalau untuk gapnya itu betul ada. Sekarang seperti yang kita lihat sendiri di Medan ataupun Sumatera Utara, itu lowongan kerja itu selalu diposting. Berarti memang ada? Ada saja. Walaupun itu tidak bisa dipenuhi langsung. Ya. Nah, seperti kemarin ada beberapa informasi yang kami dapatkan, seperti beberapa kawasan industri di Sumatera Utara ini membutuhkan tenaga kerja.
Tapi tenaga kerja itu setelah dilakukan job fair beberapa kali, dilakukan juga perekrutan beberapa kali bersama dengan disnaker setempat maupun provinsi, belum juga mendapatkan kompetensi yang dimintai oleh mereka. Nah, ini sebenarnya ada gap, ada permasalahan. Nah, kami juga kemarin baru diskusi dengan Pak Kepala bagaimana caranya kita membuat satu program, kalau bisa ini antara industri dengan balai langsung kita konekkan gitu. Wacanakah atau realisasi ke depan? Akan kita realisasikan ke depan. Karena untuk sekarang ini boleh dibilang Kadin Sumatera Utara sebagai salah satu mitra untuk penyiapan tenaga kerja di Sumatera Utara. Mitra pemerintah secara langsung? Benar. Karena kami memiliki industri, pemerintah memiliki masyarakat. Nah, kompetensinya yang memenuhi adalah balai ataupun nanti LPK-LPK. Nah, sekarang permasalahannya dari kompetensi yang akan dipenuhi ini sudah sesuai belum dengan kebutuhan industrinya. Nah, industri ini bisa berubah setiap bulan. Karena mesin yang didatangkan upgrade terus. Di balai siap nggak? Di LPK siap nggak? Nah, ini tantangan kita yang harus betul-betul nanti kita jaga bersama. Dan ini programnya memang harus kita berkolaborasi dengan semua pihak. Target program realisasinya ada? Kita coba untuk tahun ini. Tahun ini kalau kita ini mumpung program anak-anak sekolah lagi selesai, SMK, kita coba nanti membuat program barunya. Diintensifikasikan pasti ya? Benar. Jadi kita buat program barunya, kita coba mulai dari awal dulu, yang kecil-kecil dulu. Kalau memang sudah berhasil, kita tinggal duplikasi supaya program ini bisa lebih masif lagi gitu. Ya, Pak Amran ada tambahan dari selaku Kepala BBPVP? Ya, saya tambahkan tadi ya, untuk antara kebutuhan tenaga kerja dengan yang tersedia itu memang ada gap yang kita lakukan. Sekarang adalah kita libatkan KEK juga. Kemarin KEK mungkin selama ini ya, terutama lewat Kadin, itu langsung ke masyarakat. Tapi ternyata memang minim yang mereka dapat. Jadi mulai sejak 2 bulan lalu sudah kita wacanakan bahwa KEK itu kalau bisa langsung ke balai untuk mencari tenaga kerja yang mereka butuhkan. Jadi titik temunya di balai. Jadi misalnya perusahaan membutuhkan saat ini tadi untuk misalnya marketing. Ternyata kebutuhan atau suplai kompetensi marketing kurang, maka harus dilatih. Jadi jembatannya itu supaya link and match-nya ketemu. Ya itu yang kami lakukan. Terus yang kebutuhan juga misalnya kemarin di forklift misalnya untuk kebutuhan gudang ya atau di alat angkat-angkut. Itu juga kan hampir masyarakat tidak punya, banyak kan tenaga kerja kita belum siap di situ. Jadi mau tidak mau dilatih ya. Dilatih setelah itu masuk industri. Jadi kebutuhan industri itulah yang kami cari informasi apa sih yang dibutuhkan industri. Karena kita tahu masyarakat ini tidak punya hampir miss ya. Jadi itulah yang kita jembatani, titik temunya di situ untuk peningkatan. Karena kalau misalnya pendidikan cukup lama, jadi yang shortcut atau paling cepatnya itu adalah pelatihan. Oke, kira-kira periodisasi untuk berapa lama para pencari kerja ini untuk melakukan short course begitu? Untuk bisa mereka kompetensi? Jadi kami pelatihan itu berdasarkan jabatan atau pekerjaan yang mereka tuju ya. Boleh contohkan satu? Contoh misalnya kami pelatihan forklift itu pelatihan cukup 1 bulan 1 minggu ya atau 24 hari kerja sebenarnya. Itu yang kami lakukan. Jadi atau 26 hari kerja. Jadi mereka pelatihan 1 bulan mungkin kalau dia setelah 1 bulan langsung ke industri. Atau misalnya pelatihan juga barista ya. Barista misalnya atau kebutuhan atau lebih tepatnya housekeeping misalnya. Housekeeping itu pelatihannya 1 bulan atau sampai 2 bulan. Jadi pelatihan itulah yang dia bisa setelah masuk ke industri langsung siap kerja. Jadi perusahaan pun tidak harus membimbing dari nol lagi. Ya dia cukup menyesuaikan atau sosialisasi area kerja aja. Ya itu contoh ya. Sebenarnya banyak pelatihan yang lain yang kami bisa lakukan sesuai kebutuhan industri, bukan sesuai keinginan masyarakat. Selama ini yang selalu kita penuhi itu keinginan masyarakat. Maunya anak-anak muda sekarang kan, oh ternyata pelatihannya yang lagi tren ini, tapi nggak ada lowongan kerjanya. Jadi ini yang kita rubah. Apa yang dibutuhkan industri, maka kita persiapkan masyarakat atau pencakri ini untuk masuk ke sana. Ya. Anda melakukan konsolidasi dan kemudian koordinasi ke segala sektor begitu untuk memperkuat informasi ini sampai kepada masyarakat tentunya ya Pak Amran? Ya, yang kita lakukan memang kita libatkan terutama Kadin, Apindo, terus KEK, KIM ya, itu sudah kita jalankan semua, sudah kita mulai konsolidasi. Kebutuhannya apa, skill apa yang dibutuhkan, masyarakat yang tersedia itu seperti apa. Itulah yang kami isi. Jadi banyak program yang kita tawarkan mulai dari skill, menciptakan skill baru ya, belum ada skill menjadi ada skillnya, atau upskilling
ataupun reskilling. Misalnya dia sudah punya skill, tapi sudah tidak dibutuhkan lagi. Makanya mau tidak mau kita harus reskilling atau skillnya kita rubah. Oke, tentu merealisasikannya ini membutuhkan yang namanya kurikulum, fasilitas, link and match, dan juga teknis pelatihan. Ya. Nanti kita akan coba untuk mendalami terkait tentang poin-poin ataupun komponen-komponen yang telah saya ungkapkan tadi agar kiranya ini memperkaya masyarakat, khususnya pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, yang dimana masyarakat ini banyak sekali yang berminat begitu untuk melakukan ataupun berkeinginan melakukan kegiatan di vokasi yang Anda sekarang emban begitu ya Pak Amran. Baik, tahan Pak Amran, saya ke Bang Vicky ini. Kalau melihat bahwa begitu banyaknya masyarakat yang ingin bekerja begitu, namun ada gap antara kebutuhan dan juga kompetensi mereka begitu. Apa yang kemudian Anda lihat dari masyarakat kita ini yang perlu diperbaiki selain dari skillnya gitu? Karena kebanyakan dari masyarakat kita ini terbentur pada usia dan pendidikan begitu juga. Ya, jadi sebenarnya ini adalah mindset daripada anak, kalau kita bilang itu sebagai anak zaman baru. Kenapa anak zaman baru? Sebenarnya mereka itu sekarang mengambil dasar semuanya dari sosial media. Iya. Jadi sosial media itu pernah beberapa kali saya di beberapa kegiatan, saya bilang itu adalah salah satu illusion of choice. Oke. Illusion of choice itu mereka melihat banyak sekali itu pilihan di sosial media. Menjadi referensi begitu ya? Menjadi referensi dan itu menjadi acuan mereka. Bahwa mereka bersatu ilusi, mempunyai satu ilusi, itu banyak pekerjaan di luar yang menunggu mereka. Padahal mereka itu sendiri lupa. Mereka itu kompetensinya apa dan kemauan mereka apa. Karena sekarang banyak anak-anak yang bekerja, tapi ini tidak bisa disalahkan kepada anak-anak pencari kerja juga. Kadang kita juga melihat kepada industrinya juga. Begitu anak-anak ini punya kompetensi yang bagus, mempunyai skill yang bagus, nah, gajinya belum sesuai. Oke. Tapi industri juga berpikirnya, ini baru newcomer, kenapa kita nggak kasih gaji di awal UMK dulu? Nanti kalau memang bagus kerjanya kita naikkan. Nah, tapi anak-anak sekarang tidak mau berpikir itu, malah mereka lebih illusion of choice. Kalau saya tidak cocok di sini, gaji saya tidak sesuai, saya pindah. Begitu mereka pindah, mereka tidak berpikir, belum tentu kerjanya ada gitu. Sehingga ini suatu dinamika yang betul-betul harus kita cari formulanya, bagaimana anak-anak ini kita rubah lagi mindsetnya gitu. Jadi mindsetnya itu adalah pekerjaannya, bekerja dulu, tunjukkan dulu kinerjanya. Setelah kinerjanya dapat, bagus, kalau perusahaannya tidak perhatian, otomatis mereka bisa mencari pekerjaan yang lain sehingga menjadi satu batu loncatan. Tapi kalau sekarang ini yang sistem mereka pikirkan itu bukan begitu. Saya bekerja tidak bisa lewat dari jam kerja, gaji harus tinggi, kerja jangan capek, ataupun kalau bisa dapat duitnya banyak-banyak gitu. Jadi ini banyak dinamika-dinamika yang betul-betul harus kita rubah mindsetnya. Makanya di Balai Besar juga bagus sekali. Karena setiap pelatihan di Balai Besar itu ada namanya soft skill. Jadi pembekalan soft skill itu nanti ada di situ ada etika, diajari etika-etiket, tanggung jawab, public communication, personal branding juga ada, dan bahkan juga ada bekerja dalam tim. Nah itu ada sebenarnya pembekalan-pembekalan itu. Tapi kalau bisa itu kita penguatannya di hal itu, sehingga anak-anak itu jangan berpikir lagi ke illusion of choice gitu. Kalau bisa ya ini realitanya gitu. Jangan lagi berpikir banyak sekali pilihan, tapi ternyata nggak ada satu pilihan pun yang bisa dipenuhi. Gitu. Baik, selain mengetahui akan hadirnya begitu vokasi ataupun pelatihan, bagaimana kemudian masyarakat selaku pencari kerja ini untuk mempersiapkan diri sendiri sebelum masuk terjun ke dunia lapangan pekerja? Sesaat lagi kita akan antarkan. Pemirsa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa per November 2025 terkait tentang tingkat pengangguran terbuka di wilayah Sumatera Utara ini mencapai sekitar 5,28% dari jumlah penduduk Sumatera Utara yang hampir mencapai 16 juta jiwa. Lantas apa yang kemudian diharuskan ataupun dipersiapkan oleh para pencari kerja ini sebelum masuk ke dunia kerja dan kemudian ini memilih untuk mengikuti short course ataupun pelatihan? Saya coba mendapatkan informasinya kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Pak Amran. Jadi kebutuhan tenaga kerja sebenarnya ada memang beberapa lapangan kerja yang hilang, tapi ada juga yang muncul sebenarnya pekerjaan baru. Hanya munculnya ini melebihi sebenarnya dari pekerjaan yang hilang. Itulah yang menjadi tantangan kita ya, merubah. Mungkin mereka sudah melewati pendidikan dari tahap dari SD sampai SMA sudah dipersiapkan, sebenarnya ternyata pas masuki usia angkatan kerja pekerjaan itu hilang. Ya, mau tidak mau harus ikut perubahan itu
suka tidak suka harus mengarah ke sana. Sebenarnya di pemerintah pun sudah siap ya, lewat pelatihan-pelatihan, baik skillingnya maupun reskillingnya itu sudah kita persiapkan. Hanya memang menjadi tantangan di generasi saat ini, dia merasa saya sudah punya background pendidikan ini, tapi di sisi lain sebenarnya itu tidak dibutuhkan. Atau dia merasa sudah punya background pendidikan ini, tapi skillnya tidak cukup. Ego sektoral masih ada. Individunya itu masih ada yang bahwa saya sudah dapat jasa ini loh, tapi ternyata di realita di lapangan itu tidak sesuai. Itu yang menjadi catatan selalu, kok dia S1 sekian atau D3 atau SMK ini, tapi kemampuannya tidak menggambarkan dia pendidikannya di situ. Itu yang menjadi catatan ya, sehingga padanya masuk kerja berhenti karena sudah tidak sesuai dengan pekerjaan. Ini setelah mereka melakukan vokasi gitu? Belum ya, jadi masih tahap mencari kerja ya. Jadi kalau untuk pelatihan vokasi yang kita persiapkan mulai dari kurikulum sebenarnya sudah menyesuaikan juga dengan kondisi saat ini ya. Mulai dari kurikulum yang konvensional yang masih dibutuhkan, sebenarnya industri manufaktur masih 5 atau 10 tahun yang lalu masih relevan pekerjaan. Tapi juga kami persiapkan pelatihan yang berhubungan dengan digital misalnya. Kami mulai dari smart building, smart farming, smart IT, smart manufaktur, smart logistik ya. Dan smart skill itu yang smart creative skill ya, itu yang kami persiapkan ya. Tapi lagi-lagi peminatnya memang menjadi tantangan buat kami ya, untuk bahwa ini loh yang membutuhkan pekerjaan, ini loh yang ada lowongan kerjanya. Tapi mereka masih terpaku, sudah merasa menempuh cukup lama, tiba-tiba harus berpindah kemampuannya. Kan banyak juga yang sarjana atau tamat kok kerja yang tidak sesuai. Tapi ada juga yang menikmati. Ya, tapi itu tidak banyak sebenarnya. Yang banyak inilah yang merasa tidak sesuai dengan apa yang mereka kemudian lakukan. Ini menjadi tantangan, lalu menjadi gejolak begitu kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai para pencari kerja. Apa yang kemudian ditawarkan menjadi solusinya, Pak Amran? Jadi yang kami lakukan saat ini, kalau kita lakukan pelatihan, jadi bukan hanya skill teknisnya yang kita tingkatkan, tapi mindsetnya dulu ya, mindsetnya ya. Mindset untuk berkembang begitu ya? Mindset ya, bahwa dunia berkembang ya, kita juga harus ikut berubah, dunia berubah ikut juga berubah ya. Ini yang kita lakukan ya, jadi mulai ada tadi soft skill ya, ini merubah pola pikir mereka bahwa tantangan itu juga. Kami juga ikut menyesuaikan sebenarnya bahwa karakter Gen Z ya, ini juga kita industri juga kita pahamkan bahwa ini loh kondisi realita manusia kita saat ini, ya SDM kita saat ini. Kita harus kombinasikan ya. Kita penuhi juga keinginan mereka, tapi pencari kerja juga ini harus kita arahkan bahwa ini loh yang dibutuhkan industri. Itu yang kita siapkan dari sisi pelatihan, itu ada 20% ya. Untuk mindsetnya tadi kita bangun bahwa inilah dunia kerja saat ini yang kita persiapkan. Did you do successfully? Berhasil semuanya? Kalau yang melewati pelatihan sebenarnya cukup berhasil ya. Cukup berhasil. Hanya memang ada catatan juga tadi ya, bahwa dia berhasil dan dia bisa masuk dunia kerja, tapi itu kondisi di PHK dia karena tadi merasa jauh. Kita di Indonesia ya, itu banyak misalnya tambang ya, atau sawit atau nikel, itu kan jauh ya untuk dari kota, dari tempat tinggalnya, berhenti karena merasa tidak ada sinyal. Bukankah ada pertama sekali dialog ataupun komunikasi yang dibangun pada penempatan setiap para pencari kerja, Pak Amran? Sudah dibangun ya, sudah dibangun, mereka sudah dikasih gambaran kondisi saat ini, karena mungkin mereka tidak alami langsung ya, mereka oke-oke aja, fine-fine aja berangkat, tapi 1-2 bulan udah hilang, balik ya, karena belum merasakan ya bahwa ya kita hidup nanti ya mungkin masih merasa dibiayai orang tuanya, atau bahwa kita hidup itu nanti kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Ini juga tantangan yang muda-muda sebenarnya. Kesepakatan itu ada sebelumnya? Sudah ada dibicarakan. Tapi mengapa kemudian mereka kembali ke awal, settingan awal, artinya mereka melihat kondisi yang kata Anda jauh dari rumah, kemudian mendinai ataupun menolak pekerjaan tersebut ya? Ya, setelah berarti kesepakatan tersebut tidak diinformasikan awalnya? Sudah diinformasikan, tapi ya namanya juga mereka bahwa mungkin terlalu lama atau ini tidak akan berubah seperti ini terus. Ya, sudah disampaikan juga bahwa tidak selamanya kamu di situ ya. Ya, itu maksud saya contohnya misalnya saya pindah-pindah kerja, bahwa jadi mereka juga ya kerja di situ, saya yakin dikasih gambaran juga tidak selamanya mereka harus menempuh karir karena hanya berpikirnya instan. Jadi mungkin ya baru 6 bulan atau 3 bulan sebenarnya sudah tidak kerasan maunya mungkin langsung jadi manajer atau apa, atau langsung balik ke kampungnya. Saya yakin hampir semua ya orang pencari kerja atau yang sudah bekerja itu tidak selamanya stay di situ kan. Pasti pindah, pasti meningkat karirnya.
pasti berubah pekerjaannya. Inilah mereka yang belum siap atau pada saat mereka alami ya udah keluar lagi, cari lagi baru. Karena tadi lowongan kerja banyak memang. Jadi udah keluar lagi, nanti cari lagi lowongan kerja. Baik, dengan peristiwa yang terjadi ini, bukankah ini merugikan negara? Ya merugikan sih merugikan ya. Habis dilatih tiba-tiba 2-3 bulan berhenti. Punishment apa yang kemudian dibentuk dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas agar kemudian ini tidak keliru dan tidak terjadi lagi, Pak Amran? Punishment saat ini sebenarnya tidak ada punishment. Hanya kalau dia ikut pelatihan di tahun ini, dia tidak kita kasih kesempatan lagi untuk ikut pelatihan. Dia manfaatkan skillnya dulu itu untuk mencari kerja. Persentase orang yang melakukan hal tersebut di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan berapa? Sebenarnya kalau untuk lulusan pelatihan kami tidak banyak sebenarnya. Tidak banyak. Cuma ya 20% lah yang tadi yang lari ataupun yang keluar. Yang lainnya sebenarnya langsung bekerja, stay ya, itu kebanyakan sih yang ini. Miris mendengarnya, tapi ini fakta. Ternyata di lapangan kemudian ini terjadi akibat mindset yang belum berkembang begitu, hadirnya di tengah-tengah para pencari kerja. Tadi ini menjadi salah satu upaya untuk bisa mengentaskan permasalahan yang terjadi bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan begitu. Bang Riki, ada lagi problematika yang kiranya kita lihat dalam membangun SDM sumber kompeten di tengah peluang kerja begitu. Dan kemudian tadi berdasarkan info dari Pak Amran, mereka juga mengalami di mana para pencari kerja sudah dikasih vokasi, kemudian sudah ditempatkan, mereka kembali ke settingan awal ataupun menolak pekerjaan tersebut. Anda melihat problem apa lagi yang kiranya ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan kemudian bisa kita gambarkan bagaimana cara ke depan membangun SDM kita ini? Nah, ini kembali lagi kepada mindset ya. Mindset Dan zaman sekarang itu sama zaman kita dulu itu beda. Ya. Jadi zaman kita dulu itu kalau bisa kita dari rumah itu dikeluarkan sama orang tua. Kamu pergi cari kerja gitu. Nah, kalau sekarang ini beda. Bedanya adalah orang tua itu sama ayah dan ibu itu mereka kerja. Karena kerja itu mungkin karena nggak ada waktu kepada anaknya, merasa bersalah. Sehingga pada saat anaknya nanti nggak kerja di rumah juga, karena rasa bersalah itu, ya mereka kasih aja makan, dikasih untuk jajannya dan lain-lain. Nah, sehingga itu mereka merasa nyaman. Gitu. Difasilitasi. Nah, itu mereka kadang merasa nyaman. Sehingga mereka pada saat mau kerja itu, orang tua juga jadinya lebih care. Kan? Jauh nggak tempat kerjanya? Nanti jam berapa pulang? Jadi itu sebenarnya dinamika yang bagaimana kita bisa merubah mindsetnya orang tua, mindsetnya si pencari kerja itu bisa mendapatkan satu hal yang betul-betul ya kita bekerja samalah dengan pemerintah dan industri. Bagaimana anak-anak ini bisa kita arahkan untuk masa depannya gitu. Nah, kalau sekarang ini kan kita belum ada arahnya ke sana. Dan dari teman-teman di industri itu juga banyak yang kelabakan. Kelabakannya mereka yang kalau tidak ada kerjasama dengan balai, mereka latih sendiri, keluar biaya sendiri, setelah bisa nanti 1 bulan 2 bulan, itu resign. Begitu resign, ganti orang lagi, latih lagi. Itu biaya yang mereka habiskan juga sangat banyak. Nah itu dia, hal ini juga merugikan bagi pihak Pak Amran begitu ya? Negara Iya. Seharusnya ada pola yang lebih ditekankan pada punishment begitu para pencari kerja yang mengikuti vokasi di tempat Pak Amran ini, begitu ya? Sebenarnya begitu sih Pak, tapi kan ini adalah kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah Pak. Kalau kita di pihak swasta kan kita pasti berpikir di bagaimana kita menjaga diri kita dulu gitu. Karena dengan sekarang banyak sekali regulasi-regulasi yang harus kita ikuti. Nah ditambah lagi kalau kebijakan nanti kita punishment, bahkan sekarang lowongan kerja aja Pak sudah tidak boleh lagi mencantumkan umur. Pak. Udah nggak boleh lagi mencantumkan beberapa poin-poin lagi. Nah itu sebenarnya satu polemik di industri juga. Nah seperti contohnya kita mengambil yang dari sisi operator ataupun helper, nggak mungkin lah itu nanti umur 40 tahun yang mengerjakan. Sedangkan kerjanya adalah kerja berat, harusnya yang fresh gitu. Nah itu sebenarnya polemik-polemik yang harus kita jaga sih dari awal. Cuman karena sudah ada kebijakan pemerintah, kami sebagai mitra pemerintah, kami tetap mendukung ke kebijakan pemerintah. Nah, kalau itu industri masing-masing lah jadinya berpikir bagaimana mereka mengatasi itu. Tapi yang saya lihat sekarang malah banyak industri itu tidak bisa kita salahkan juga. Berpikirnya instan juga. Daripada kami capek-capek, kami gunakan outsourcing aja, selesai. Nah,
itulah menjadi polemik baru Timbul lagi polemik baru begitu, Betul. yang sebelumnya belum tertuntaskan dengan Iya. baik, ada lagi polemik baru begitu. Betul. Nah tadi siogianya Anda mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi karena mindset dari masyarakat kita khususnya di wilayah Sumatera Utara ini tidak bisa untuk menerima begitu pada kenyataan yang ada. Bukankah tugas pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya? Sebenarnya tugas pemerintah itu kalau menurut saya sendiri bukan membuat lapangan kerja, tapi membantu bagaimana investasi ini bisa naik. Begitu investasi naik, baru lapangan kerja terbuka. Tapi kalau buka lapangan kerja itu adalah memang pihak swastanya. Nah, bagaimana intinya sekarang pemerintah, bagaimana mereka mempersiapkan ini tenaga kerja kompetennya. Betul. Jadi seperti saya beri gambaran beberapa kali kepada teman-teman di pemerintah, Sumatera Utara ini banyak tempat yang bisa diinvestasikan. Iya. Kalau bisa, pemerintah itu bekerja sama semuanya. Dalam artian apa? Investasi masuk, izin itu masuk, tenaga kerja disiapkan. Nah, perekrutannya di Disnaker setempat atau provinsi ini bekerja sama dengan Disnaker daerah lain. Contohnya, misalnya kita buka di kawasan ekonomi Semangke. Iya. Itu sudah bisa melibatkan Asahan, Simalungun, Batubara, Siantar, ataupun ya dari Deli Serdang, Sergi, Medan, itu bisa dilibatkan. Tapi karena perannya masih belum sekuat itu, Belum signifikan. sehingga ya udah ini jalan masing-masing gitu. Sebenarnya kalau itu bisa dilaksanakan, investasi ke Sumatera Utara itu pasti banyak masuk. Dan tenaga kerja bisa terserap dengan baik begitu ya Bang Dan Riki? itu bukan menjadi satu permasalahan karena ya Bapak bayangkan sendiri kalau Bapak mau buka satu usaha Pak, contoh kecilnya, kafe gitu. Ya Bapak pikirkan siapa baristanya, siapa kasirnya, siapa runnernya, siapa waiternya kan gitu. Tapi kalau Bapak mengajukan izin, saya mau buka ini nih, ternyata pemerintah masuk. Orangnya sudah ada, database-nya ada, silakan direkrut, silakan diseleksi. Pasti Bapak akan semangat gitu Pak. Dan ini sudah dilatih punya sertifikasi. Nah itu yang menjadi ini dorongan-dorongan yang bagus kepada pihak swasta dari pemerintah gitu. Ya, Bang Riki, ini menjadi representative questions ataupun pertanyaan dari masyarakat. Apakah kemudian pengusaha maupun ruang industri ini mencari tenaga kerja ini yang sudah well experienced atau yang newcomer? Tergantung kepada posisinya. Jadi kalau posisinya mereka masuk di helper atau masuk di operator, itu biasanya mereka akan newcomer. Tapi kalau tahapannya seperti listrik gitu, apalagi mereka pegang teknis yang tinggi, itu pasti well experience. Karena itu berbahaya di sisi K3-nya dan di sisi teknisnya. Begitu salah kabel dia pasang, satu mesin rusak semua, berapa kerugian? Tapi nyatanya banyak lowongan kerja ini yang membutuhkan experience. Iya benar, jadi tergantung dari posisinya. Nah kalau posisinya biasanya mereka itu di teknis betul-betul, itu pasti well experience. Karena perusahaan juga nggak mau ngambil resiko. Bahkan sekarang perusahaan karena susahnya mencari tenaga kerja, ambil aja dari Jawa, ambil aja dari China. Mereka udah paham, gaji lebih tinggi nggak apa-apa. Nah, kenapa kita nggak bisa memenuhi itu gitu? Nah, yang bisa memenuhi itu tenaga kerja kita, kerja luar negeri, atau mereka sekarang kerja di Morowali dengan gaji lebih tinggi. Itu yang jadi permasalahan lagi. Baik, Bang Riki. Saya kembali kalau begitu kepada Pak Amran. Pak Amran, bagaimana kemudian Anda memetakan industri-industri yang ada di Sumatera Utara ini untuk bisa menyerap tenaga kerja kita secara baik dan persyaratan utama yang biasa industri katakan kepada para pencari kerja ini apa dan kemudian bagaimana pemerintah mempersiapkannya? Tahan Pak Amran, kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikutnya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas Membangun SDM Sumber Kompeten di Tengah Peluang Kerja. Masih bersama dengan Bapak Amran ST selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan dan juga Bang Dariki selaku Wakil Ketua Umum Tenaga Kerjaan KD Sumatera Utara. Saya di segmen ini menuju pertama sekali kepada Pak Amran. Bagaimana kemudian Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan ini untuk dapat memetakan industri dan kemudian yang juga berkaitan dengan kebutuhannya? Oke, saya menyambung sebenarnya tadi ini pertanyaannya nyambung dengan dijelaskan dari Pak Riki tadi dari Kadin bahwa ada experience atau pengalaman kerja rata-rata yang dicantumkan untuk mencari kerja atau menerima karyawan ya. Sebenarnya di pelatihan vokasi yang kami lakukan, itulah mengisi gap. Jadi selama ini untuk mengukur atau mengetahui bahwa dia punya skill dengan experience. Itu yang dilakukan industri. Yang kami lakukan adalah
membuat skill itu. Jadi contoh kami pelatihan 3 bulan atau 2 bulan, itu kurang lebih sebenarnya experience-nya 2 tahun. Makanya kan hampir lowongan kerja sebenarnya dibutuhkan experience 2 tahun. Karena mereka tidak bisa untuk memastikan bahwa dia punya skill atau tidak. Dengan experience itu dia bisa tahu, oh ini sebenarnya sudah punya skill. Nah, kami Balai Pelatihan Vokasi itu sudah sering kita komunikasi di industri bahwa dengan lulusan pelatihan vokasi itu sama kualitasnya dengan orang yang memiliki experience. Ya, itu yang kami lakukan. Dan memang industri percaya bahwa kalau dia ikut pelatihan vokasi ya sudah tidak nol skill, dia memang punya skill. Ya, jadi yang tadi experience 2 tahun, kami cukup 3 bulan atau 1 bulan setengah dia sudah pasti bisa masuk di industri. Kebutuhan industri ya sejak tahun ini ya sebenarnya sejak tahun lalu bahwa pelatihan vokasi yang kami buka itu on base atau data utamanya adalah kebutuhan industri. Jadi bukan lagi pelatihan misalnya barista itu sesuai keinginan atau pelatihan TIK sesuai keinginan masyarakat enggak. Jadi yang kami latih atau lakukan adalah sesuai kebutuhan industri. Memiliki kategorinya apa pada versi masing-masing begitu ya? Jadi contoh misalnya tadi kebutuhan PLC tinggi ya, atau Unilever sebenarnya, Unilever itu cukup, ini sebut merek boleh ya, cukup tinggi kebutuhan 1000, ya itu sudah dipetakan tenaga kerja apa yang mereka butuhkan, itu yang kami latih. Ya. Jadi yang kami lakukan juga bukan hanya misalnya sektor manufaktur, kami detailkan manufaktur itu apa aja kegiatannya. Misalnya, secara rinci begitu ya Pak? Ada listrik, ada las, ada konstruksi, itulah yang kami buat kurikulumnya dan mereka latih. Setelah pelatihan, punya skill, kemampuan, kita tawarkan ke industri. Dan pasti terserap. Kurikulumnya ini berdasarkan dari industri langsung begitu ya? Industri langsung, jabatan kerja lebih tepatnya, apa yang mereka butuhkan. Contoh misalnya operator PLC. Yang kita latih bagaimana mengoperasikan PLC. Ya. Operator CNC ya, bagaimana mengoperasikan CNC. Itu misalnya level operator. Atau level teknisi misalnya, teknisi otomotif atau sepeda motor atau teknisi alat berat. Itu yang kami lakukan juga persiapan. Sesuai kebutuhannya. Baik, ini yang menjadi harapan kita semua bahwa kehadiran dari 2 sosok ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tengah menjadi para pencari kerja di wilayah Sumatera Utara yang kiranya apa yang telah disampaikan oleh Pak Amran melalui vokasi yang ada ini adalah fully funded dari pemerintah begitu, tidak ada biaya apapun begitu ya Pak Amran. Jadi untuk biaya pelatihan itu kami sebenarnya ada 3 metode, tapi tidak pernah kita bebankan kepada individu masyarakat langsung. Yang pertama itu full dari biaya kami. Kami tahun ini menyiapkan anggaran untuk melatih 4.884 orang untuk wilayah Sumatera Utara dan Riau. Terus anggaran ya ini dari CSR juga ya. Itu full dari CSR itu ada ya saat ini 1.000 ya. Akan berkembang lagi ya. Dan ada KEK juga ada di sini, KEK di Sumatera itu ada Sumatera Utara juga itu sudah mensounding juga tadi bahwa mereka akan membiayai. Yang metode ketiga itu sharing cost. Kami keluarkan biaya, pihak perusahaan juga mengeluarkan biaya atau pihak Pemda. Itu sharing cost di situ ya. Jadi ada 3 metode pembiayaan tadi. Tapi tidak pernah kita bebankan ke individu. Fasilitas yang mereka dapat itu biasanya kalau pelatihan yang standar yang kami lakukan makan siang. Jadi mereka tidak mencari makan siang sendiri. Kami siapkan makan siang. Terus uang ganti transport sebenarnya dari rumah ke tempat pelatihan kami subsidi lah atau ganti ya. Kami ganti. Kami fasilitasi juga modul pelatihannya, pakaian kerja, dan bahan pelatihannya. Yang paling utama adalah bahan pelatihan. Itu kami siapkan semua. Baik, karena SIOG-nya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan kepelatihan vokasi milik pemerintah begitu, yang hadir bertujuan untuk mencetak SDM unggul dan siap kerja untuk menjawab kebutuhan industri begitu. Melalui pernyataan Anda bahwa masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara ini sudah banyak begitu mengikuti kepelatihan yang ada. Bagaimana atau seberapa besar persentase kelulusan yang telah diserap? Jadi tahun ini kami baru latih sebenarnya 338 itu yang terserap, yang sudah selesai pelatihan itu 100%. Tapi di tahun lalu itu memang 40% karena masih ya tadi ya keterima kerja tidak mau berangkat atau terlalu jauh lowongan kerjanya. Padahal kan kita tahu bahwa kawasan industri itu tidak di kota Medan sangat tidak banyak ya dibanding daerah penyangga lainnya itu luas cukup banyak. Sehingga tahun lalu itu 40% dari 4.000 yang kami latih. Itu yang kami dapatkan. Dan ini benar-benar nyata dan juga real berarti bahwa kelulusan dari vokasi yang ada ini langsung kita alamatkan harapan kita bisa terserap dengan baik di industri maupun di ruang kerja-kerja lain begitu ya Pak Amran? Jadi yang saya harapkan sebenarnya alumni pelatihan vokasi ini
pertama itu jangan milih-milih lokasi sebenarnya ya. Kalau untuk jabatan kerja ya sesuai dengan pelatihannya dia. Tapi yang paling utama lah jangan milih lokasi ya. Artinya kalau dia sudah ditempatkan di situ, seharusnya dia berani bertaruh ya. Karena ini juga menjadi catatan mungkin sudah tradisi kita ya, atau sudah karakter orang Indonesia bahwa kalau orang lokal itu lebih nyaman di daerahnya. Tapi kalau sudah jadi perantau, dia siap di mana aja. Itu yang menjadi catatan. Jadi bukan hanya di Sumatera ini sebenarnya, di Jawa pun gitu. Di Jika perspektif itu keluar dari Pak Amran, bagaimana kemudian Anda memaknai bahwa jika siap ditempatkan, bila mana penghasilan yang ia terima tidak sebanding nyatanya, Pak Amran? Apakah harus diterima juga? Ini yang banyak sekali dinyatakan banyak anak-anak muda begitu. Sebenarnya kalau lulusan BLK ya, atau lulusan Balai Pelatihan Vokasi itu, gajinya itu sudah UMR ya, atau upah minimum kabupaten yang dipakai malah yang tertingginya ya. Jadi untuk kehidupan layaknya sebenarnya cukup. Karena semua orang kan pasti kerja tidak mungkin langsung gaji starting ya. Tapi dia melihat perusahaan juga menggaji tadi, tidak mungkin langsung gaji tinggi, tapi setelah itu menghilang. Dia harus kan investasikan juga untuk pengembangan dia. Tapi saya yakin kalau perusahaan yang lama-kelamaan gajinya naik. Tapi untuk basic, ya saya kira UMK sudah menjadi standar. Dan itu hidup layak. Baik, dan tentunya ini bisa dinormalisasikan kepada masyarakat kita sebagai para pencari kerja begitu, untuk kiranya ini mau untuk berusaha dan kemudian melihat dulu wadah yang sudah diberikan begitu. Nyatanya ini dari Pak Amran selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan ini, untuk penyerapan tenaga kerja ataupun kelulusan yang sudah ada ini tidak hanya untuk di daerah Indonesia ataupun kawasan Indonesia saja begitu, tapi ini bisa penempatannya adalah luar negeri seperti Kaigo Jepang, KLGivo ya Pak. Jadi kebutuhan tenaga kerja luar negeri cukup tinggi sebenarnya. Seperti saya ini bisa berarti Pak? Bisa ya. Jadi tahun ini aja kami di awal ini kita sudah berangkatkan 100 ya. Nanti juga ada yang kami buka ini 3 kelas, ada 50 orang juga setelah pelatihan mungkin 2-3 bulan depan ya, bulan 6 itu akan diberangkatkan juga ke Jepang. Jadi untuk kebutuhan tenaga kerja Jepang itu cukup tinggi, mulai dari Jepang terutama paling tinggi, terus Korea, ada juga Taiwan, dan ya balai kita atau balai kami itu mumpuni untuk mempersiapkan itu. Ya ada ya padanya tergantung masyarakatnya juga mau enggak ke luar negeri, kalau mau ayo Pak. Dan pastinya ini mengubah mindset terlebih dahulu, menerima kenyataan dalam setiap perjuangan yang ada begitu ya Pak Amran. Saya menuju ke Bang Riki nih. Bang Riki, kita mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Pak Amran selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Mereka adalah kepelatihan milik pemerintah begitu, melalui adanya fasilitas, kemudian adanya kurikulum hingga teknis kepelatihan. Anda melihat bagaimana mendeskripsikan kehadiran mereka untuk bisa menjembatani anak-anak Sumatera Utara ini dapat bekerja? Jadi ini sebenarnya dengan adanya balai besar ini itu peluang sangat besar. Dan salah satu upaya membangun SDM melalui mereka begitu ya? Betul, dan di Sumatera Utara kita yang paling beruntung Pak. Alhamdulillah. Jadi dari semua provinsi, di Sumatera Utara itu punya beberapa balai besar. Jadi balai besar pelatihan vokasi, ada balai diklat industri, ada balai kepelatihan untuk guru, ada juga balai bahasa dan beberapa balai lagi, saya lupa berapa balai pastinya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Cuman selama ini mungkin mereka itu ada yang belum merasa perlu, ada yang berpikir masih bisa dengan kondisi saya coba dari orang dalam, tanda kutipnya sekarang ini. Sekarang juga mereka berpikir, saya coba aja menggunakan AI buat lamaran, saya coba bekerja, interviewnya bagus, nanti pada saat kerja mereka ternyata nggak punya skill. Nah itu sebenarnya satu permasalahan yang mungkin bisa dirubah lah mindsetnya. Nah kalau balai besar ini sebenarnya peluangnya sangat bagus, sangat besar bagi industri sendiri, bagi tenaga calon pencari kerja juga. Calon pencari kerja itu mereka itu nggak perlu mengeluarkan biaya untuk pelatihan. Mereka juga mendapatkan ini uang saku pengganti transport, dapat juga makan siang. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Tapi mereka yang berpikir lagi seperti yang dibilang Pak Amran tadi, mereka berpikir adalah bagaimana mereka mendapatkan pelatihan sesuai kemauan mereka. Bukan mereka mendapatkan pelatihan dengan tujuan mencari kerja. Nah itu yang menjadi permasalahan yang sekarang ini terjadi. Nah kalau memang mau betul bekerja, mereka mau mencari pelatihan itu sendiri, itu biayanya sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Pasti. Contohnya seperti ini Pak, kalau untuk marketing kalau mereka latih sendiri, biaya sendiri, itu bisa menghabiskan berapa juta. Belum tentu dapat kerja lagi. Kenapa nggak dimanfaatkan pelatihan yang ada di balai? Mereka melatih untuk ke housekeeping, itu bayar lagi. Belum tentu dapat kerja. Tapi kenapa nggak dilatih dari balai? Karena dari balai itu
setiap kali housekeeping dilatih, itu tanda kutipnya industri langsung ngambil loh. Ya. Nggak pernah tunggu. Bukankah Balai Vokasi juga memiliki kuota untuk menampung para peserta? Benar. Inikah bukan menjadi alasan juga mengapa banyak anak-anak belum memiliki kesempatan yang ada kepada vokasi kita? Benar, tapi ada beberapa pelatihan yang ternyata bersifat teknis sekali, itu malah pendaftarnya sedikit. Gitu. Oke. Sampai kadang dari teman-teman di balai itu harus sampai kowar-kowar sana sini untuk mencari pesertanya gitu. Itu ada berapa bidang dan itu sebenarnya potensi sekali sih kalau itu mereka punya skill itu mereka melamar ke industri, bahkan kami teman-teman di industri butuh gitu. Tapi mereka nggak mau gitu. Oke. Yang mereka ambil ya apa yang lagi tren sekarang ini. Contohnya barista lagi tren nih. Mereka ngambil, senang dengan itu. Tapi setelah itu mau kerja di mana mereka bingung. Baik. Baik, ini masih banyak ternyata keluhan yang diterima oleh Kadin dari pengusaha ataupun industri secara langsung. Dan bagaimana kemudian Kadin ini mengkomunikasikannya kepada pemerintah sebagai media yang bisa menyampaikan kepada lintas sektoral yang ada di kota Medan dan juga daerah Sumatera Utara ini. Sesaat lagi Bang Riki kita akan dengarkan usai jeda pada berikut ini. Kalau diskusi pelatihan Nggak ada habis-habisnya. Karena saya... Ya pemirsa, demikianlah informasi Kupas Tuntas pada edisi Membangun SDM Sumut Kompeten di Tengah Peluang Kerja hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih atas informasi dan juga segala sesuatu dari Anda. Kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Ternyata enggak.